atau Dani? Raimundus, Pak. Oh, Raimundus. Berapa lama durasi yang dikasih untuk penjelasan ini? Untuk durasi pemberian materi itu 1 jam, Pak. Oh, 1 jam. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Mohon izin Pak Mus, nanti Ya. saya mulai sekarang, ya. Iya, baik, Pak. Ya, baik dari semua, kita mulai. Jadi untuk pagi ini atau kesempatan kali ini nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan pupuk urea ya, karena pupuk itu ada banyak macamnya. Ada pupuk urea yang sumber nitrogen atau nitrogen base, ada juga pupuk yang lain, misalnya pupuk NPK atau pupuk fosfat atau pupuk kalium. Nah, cuma memang sedikit profil dari Pupuk Indonesia Group, kita itu punya berbagai macam pabrik. Jadi kita yang punya pabrik itu ada 5 perusahaan gitu ya, anak perusahaan tepatnya. Dari kelima ini salah satunya Pusri. Pusri itu saat ini memiliki 4 pabrik urea dan juga 4 pabrik amonia. Total kapasitasnya sekitar 2,6 juta untuk urea, dan secara keseluruhan atau corporate kapasitas produksi untuk PI Group itu jumlahnya 14 juta, gitu ya. Kalau untuk amonia 7 juta dan lainnya itu 1 juta. Lainnya ini bisa kita lihat di Petrokimia Gresik itu punya pabrik asam fosfat dan asam sulfat. Jadi kalau bayangannya itu kalau Pusri memproduksi full 2,6 juta ton per tahun itu, kalau kita ganti basis waktunya jadi per detik itu bisa sekitar 80 kilo Pak per detik ya. Jadi hampir 2 karung. Kalau mau membayangkan berapa banyaknya. Nah, jadi untuk mendapatkan urea, ini urea itu yang sebelah kanan. Urea ini kan kalau kita lihat sebenarnya fasenya solid ya, es. Nah, itu didapatkan dari berbagai macam sebenarnya bahan bakunya. Tapi yang kita gunakan atau yang Pusri gunakan tuh raw materialnya adalah gas alam atau natural gas. Tapi nanti akan terbentuk dulu intermediate produknya, yaitu amonia. Dan ini sangat menarik kan lihatnya. Ini fasenya gas, kemudian nanti kita dapatkan liquid, amonia, nanti kita dapatkan fase solid, gitu ya. Menarik banget. Karena ini kalau di industri petrochemical ini yang paling lengkap proses produksinya. Nah, bagaimana kita dapatkan gas alam atau natural gas? Itu sebenarnya natural gas itu kalau kita lihat di pohon industri, ini kan ada banyak kegunaannya. Ya, nanti nggak usah kita sampaikan, tapi salah satunya nanti dipakai oleh industri pupuk. Industri pupuk juga bisa juga dari crude oil dan atau mungkin dari biomas ya. Tapi yang saat ini yang existing plant itu semuanya dari gas alam. Ada juga dari batu bara sebenarnya. Tapi ada di luar itu di pabriknya di luar negeri, di Cina. Nah, untuk mendapatkan gas tadi kita beli atau kita dapatkan dari produsen gas. Itu produsen gas tuh nih kalau misalnya kita kerja belajar di industri gas seperti Pertamina EP gitu ya, atau punya Medco, itu mereka pabriknya segini aja. Jadi dari sumur nanti diolah itu cuma pemisahan untuk kondensat, terus nanti pemisahan air ya, ada dehydration unit, pemisahan sulfur, nanti baru dijual. Ya segini aja sebenarnya prosesnya, tapi ini yang akan dijual dan diterima oleh Pusri. Nah, untuk ringkasnya atau yang saat ini diterima oleh Pusri itu sumbernya ada 4. Ada Pertamina EP. EP ini sekarang ganti nama jadi Pertamina Hulu Rokan, PHR. Terus ada dari ConocoPhillips dan juga dari Medco. Medco ini juga sudah membeli ConocoPhillips, jadi perusahaan nomor 2 dan 3 ini udah bergabung jadi satu, dan yang terakhir kita dapatkan dari PEP, tapi ini jumlahnya kecil. Total yang kita dapatkan gas itu sekitar saat ini itu jumlahnya 180 mmscfd dengan komposisi gas kira-kira seperti ini. Jadi metannya sekitar 85%, masih ada CO2-nya 5%, dan masih ada sulfurnya
6 sampai 8 ppm. Tapi untuk akhir-akhir ini kita dapatkan sulfurnya cukup rendah sih 4 ppm. Nah, dari mana kita dapatkan? Kita dapatkan itu kalau Medco itu dari rambutan. Kemudian kalau EP ada banyak sumurnya. EP itu ada di Limau, ada di Pagardewa, ada banyak. Kemudian untuk yang Ponokopilih dia punya sumur sendiri di arah Sekayu di Grisik gitu tempatnya namanya. Kalau lihat ini ya, kalau ini pipanya ukuran 20 inci, jaraknya dari sumur mereka sampai ke Pusri itu 176 kilo. Nah, tapi sebetulnya ini enggak, gas yang ada di Sumatera itu, Sumatera Selatan itu tidak semua dikirim ke Pusri atau ke, ini kan ada banyak sebenarnya tuh pemakainya di area Sumatera Selatan tuh. Ada PLN ya, kemudian ada perusahaan-perusahaan daerah lain yang menggunakan gas, tapi memang juga ada pemakai gas yang lain, ada kilang minyak di Pelaju yang RU3 itu juga pakai 25 mm. Tapi sebetulnya ada juga yang dikirim ke Jawa gitu, nanti lewat Lampung tuh, lewat Lampung, itu lewat pipa SSWJ, South Sumatra West Java. Itu sekitar 1006 kilometer itu, sampai ke Jawa Barat, lewat Lampung, lewat bawah laut, tuh bayangannya. Jadi gimana caranya mendapatkan gas itu bukan deket banget sama Pusri, nggak jauh malah. Justru yang Pupuk Kujang itu dapat gas juga dari Sumatera, sebagian kecil. Oke, kita langsung beralih. Nah, jadi tadi karena judulnya teknologi urea, kita concern atau fokusnya di sini aja untuk mendapatkan pupuk urea ya. Tadi udah disampaikan. Jadi sebenarnya nanti akan ada pembahasan pabrik urea amonia dan juga urea. Tapi untuk lithium mungkin nanti kita skip dulu dikit karena memang waktunya terbatas. Untuk pabrik amonia, kita coba mulai dari pabrik amonia dulu. Untuk memahami pabrik amonia, memang itu sangat banyak tahapannya sebenarnya kalau amonia. Tapi yang mungkin perlu diingat, yang paling perlu diingat yang tadi gas, kan tadi untuk mendapatkan urea kita kan memproduksi dulu amonia ya. Amonianya mana? Amonianya tuh sebenarnya yang ini. Amonianya ini kemudian nanti kita dapatkan dari gas alam. Gas alam tadi kan ada CH4, C2H6 dan lain-lain sampai dengan C6+, kemudian juga ada CO2 dan ada sulfur. Nah, intinya sebenarnya yang ingin kita dapatkan itu adalah metan. Jadi nanti untuk lain-lainnya perlu kita hilangkan dulu. Nah, karena masih ada sulfur nanti perlu kita hilangkan di unit sulfur removal. Kemudian nanti baru kita injeksikan steam. Di sini kan ada steam, nanti langsung kita reaksikan di reformer. Jadi kalau untuk mendapatkan NH3 kan sebenarnya kuncinya adalah dua sebenarnya tuh ya komponennya. Apa aja? Yang pertama hidrogen, yang kedua nitrogen. Nah, hidrogen itu didapatkan dari sini, dari reformer ini. Jadi nanti CH4 dan juga semua hidrokarbon yang ada nanti direaksikan di reformer sehingga didapatkan hidrogen, nanti didapatkan hidrogen di sini dan di sini. Kenapa dua kali, nanti ada penjelasannya. Nah, nitrogennya dari mana? Nitrogennya dari udara. Udara ambien atau udara di sekitar kita ini. Namun hidrogen reaksi yang terjadi di sini itu tidak hanya terbentuk hidrogen aja, nanti ada senyawa-senyawa yang tidak kita inginkan ya. CO, CO2, kemudian nanti ada tentunya ada metan yang tidak bereaksi, tentunya nanti harus kita pisahkan juga. Itu utamanya CO dan CO2. Tapi kalau misalnya pabrik metanol justru CO, CO2 itu dibutuhkan. Tapi kalau untuk pabrik amonia yang dibutuhkan hanya dua, hidrogen dan nitrogen. Nanti di sini akan kita pisahkan CO dan CO2-nya di unit ini, shift and CO2 removal. Kemudian nanti di finalkan gitu ya, kalau mesin masih ada sisa nanti dihilangkan di metanator dan nanti ada penghilangan H2O di unit dryer.
Kemudian yang menjadi intinya sebenarnya yang kita gunakan ini pabrik amonia yang kita punya, ini yang dibahas ini adalah pabrik yang paling baru, pabrik 2B, teknologinya menggunakan purifier. Purifier inilah yang core-nya akan memisahkan semua komponen yang tadi ada, tadi CO2 udah hilang ya, nanti tinggal CH4, argon, dan nanti sedikit nitrogen yang berlebih, karena nanti kita butuhnya tetap hidrogen plus N2 ya, 3:1. Tapi nanti N2-nya terlalu banyak karena di sini injeksinya banyak. Oke, nanti perlu dipisahkan, nanti yang terpisah itu kita manfaatkan kembali sebagai fuel atau gas pemanas. Nanti baru yang sudah terpisah, yang udah murni H2N2, nanti baru kita kompresi menuju ke reaktor amonia. Nanti akan ada recycle karena memang kalau di reaktor amonia itu kan sistemnya di purge ya, ada yang dikembalikan, ada di purge, ada juga yang di recycle. Jadi intinya nanti kita dapatkan amonia di sini. Itu secara ringkasnya. Coba kita lihat satu-satu ya alatnya ya. Insya Allah masih ada waktunya. Jadi kita lihat satu-satu alatnya. Unit yang pertama tadi apa? Sulfur removal ya, yang pertama ini. Ini ada 3 vessel, 1, 2, 3. Kalau ini kompresor, kalau ini cuma cowl drum. Nah, 3 vessel itu yang pertama isinya yang ini itu komo, katalis komo ya. Jadi fungsinya untuk mereaksikan apabila ada sulfur yang organik. Sulfur organik itu yang ada karbonnya. Nanti direaksikan dengan H2. Loh, H2-nya dapat dari mana kan gitu pertanyaannya. H2-nya itu didapatkan dari metanator, nanti dikirim dari outlet metanator, alat yang tadi setelah CO2 removal kan ada metanator, nanti dikirim ke sini. Tapi kalau untuk startup pertama nanti dapatnya dari mana? Dapat dari pabrik lain atau dari tie-in. Tapi memang relatif kecil sih sulfur organik. Walaupun kecil tetap harus kita hilangkan, memastikan benar-benar tidak ada. Karena ini ada tulisannya, menghilangkan sulfur karena dapat menjadi racun katalis di reformer, LTS, dan metanator. Kemudian sulfur yang tadi itu diubah dari organik ke anorganik. Anorganik itu yang ini H2S. Nah, H2S tadi akan dihilangkan di vessel berikutnya. Ini vesselnya bisa bergantian, bisa seri, bisa paralel. Jadi yang digunakan cuma satu sebetulnya. Ini bukan katalis, tapi ini adalah adsorben, beda ya. Nanti ini adsorben tuh sifatnya penjerap, jadi nanti akan ada waktu jenuhnya. Jadi nanti masing-masing nanti misalnya ini jenuh, nanti bisa gantian ini diaktifkan, nanti ini kita ganti. Masa pakainya sekitar 3 tahun untuk adsorben. Kemudian, nah ini alat, ini bentuk fisiknya. Kalau untuk yang katalis komo, ini warnanya biru kayak kapur ya, itu kecil-kecil. Tapi kalau yang bentuknya, kalau yang sorben ini butiran, dan ini ada sulfur pikannya 32%. Jadi misalnya anggaplah misalnya 100 kilo, nanti dia bisa menyerap 32 kilo dari sulfur, bisa gitu. Jadi jadi satuannya massa per massa gitu ya, karena satuannya satuan berat. Jadi nanti untuk spesifikasi dari adsorben biasanya ada sulfur pick-up-nya berapa persen. Kemudian itu masih sulfur ya, nanti ini intinya nih, ini reformer. Jadi setelah nanti sudah kita bersihkan di sulfurnya, nanti kita langsung umpankan ke reformer. Reformernya ada 2, ada yang primary, ada yang secondary. Nah, ini yang primary dulu, ini bentuknya kotak gitu. Nah, ini nih, alatnya tuh begini. Kalau lihat alatnya tuh kalau di pabrik nanti bentuknya kotak ini. Ini lumayan tinggi. Jadi fungsinya nanti untuk mereaksikan metan, semua hidrokarbon sebenarnya nggak cuma metan, dengan H2O atau steam tadi, dan juga dibantu oleh panas.
karena sifat reaksi ini adalah endotermis. Nah, nanti C4 gitu ya, C2H6 dan lain-lain itu akan semua bereaksi, tapi yang akan habis bereaksi semua itu adalah C2H6 dan lain-lain kecuali C4. Karena reaksi C4 ini termasuk yang lambat. Yang paling lambat dibanding yang lain. Kalau ibaratnya itu kayak reaksi pembakaran ya, yang berlangsung spontan. Tapi ini reaksinya tetap ini kalau reaksinya sebenarnya equilibrium gitu ya. Jadi nanti ada 3 reaksi yang terjadi di primary reformer ini. Yang pertama tadi untuk mereaksikan semua hidrokarbon dengan H2O menjadi CO dan H2 gitu ya. N ini jumlah karbonnya, maksudnya H ini, M ini jumlah hidrogennya. Jadi kalau misalnya CH4 kan berarti C-nya itu 1, N-nya 1, M-nya 4. Jadi nanti untuk koefisiennya N-nya itu berarti ini 1, kalau untuk CH4 berarti ini 1, ini 4, berarti 2 tambah 4, 6 ya. 6 bagi 2, 3, jadi 3H2O. 3H2. Nah, begitu kira-kira. Nah, kenapa misalnya ini kok cuma ada 3 reaksi? Sebenarnya kalau dari literatur yang ada, misalnya kita baca literatur Sue and Froment itu sebenarnya itu reaksinya ada banyak loh yang di reformer itu. Nanti ada reaksi apa namanya pembentukan karbon, ada gasifikasi gitu ya. Nah, kenapa yang dilihat cuma 3 ini? Sebenarnya jawabannya adalah ini reaksinya itu sebagai controlling step karena reaksi ini yang paling lambat dibandingkan yang lain. Ibaratnya gini, analoginya misalnya kita sama-sama mau ini ya, mau lari 10 kilo ya, misalnya ada 10 orang. Jadi kalau yang apa namanya untuk yang tiga ini, anggaplah ini orang 1, orang 2, orang 3 ya, 3 orang ini waktu yang dikasih itu 1 jam, tapi pada waktu 1 jam itu dia nggak sampai finish 10 kilo, dia cuma finish 8 kilo gitu ya. Berarti masih ada sisa 2 kilo. Jadi intinya 3 reaksi ini nih yang paling belakangan. Jadi yang lain udah selesai tapi yang ini belum. Makanya ini sebagai controlling. Makanya yang dilihat ini adalah 3 reaksi ini, utamanya reaksi pertama ini. Kalau ini adalah kondisi operasinya yang ada di reformer. Jadi primary reformer itu multi tube atau ada beberapa tube di dalamnya, bukan fixed bed ya. Kalau yang fixed bed nanti secondary reformer. Jadi nanti mungkin bisa langsung ya. Cuma bisa dilihat dulu kondisi operasinya. Jadi nanti temperaturnya 488, inletnya ya outletnya 715 derajat Celcius. EOR ini maksudnya end of run-nya. End of run. Jadi kalau data katalis yang mendekati mau ganti, ini datanya. Kenapa pakai data EOR? Karena memang biasanya kita menyampaikan data yang ini dulu, data yang ada 2 data sebenarnya, data SOR atau EOR, start of run atau end of run. Bisa dua-duanya sih sebenarnya. Kalau misalnya mau dua-duanya bisa juga. Cuma ini untuk gambaran aja sebenarnya. Yang beroperasi itu kondisi operasi seperti ini, tekanannya 43, inletnya, outletnya 41, berarti press dropnya sekitar 2,4. Kemudian ini steam to carbonnya 2,7. Jadi ini cukup krusial juga untuk kondisi operasi karena steam to carbon kalau seandainya ini kan berarti steamnya 2,7 ya, karbonnya 1. Ini mol per mol. Kalau steamnya kurang, itu nanti akan terjadi reaksi karbonisasi di dalam tube-nya. Dan kita lihat juga ternyata tidak semua habis bereaksi. Tadi kan metan yang masuk sekitar 85% ya. Ternyata outletnya itu masih 29%, masih banyak banget kan gitu ya. Nah, nanti akan ada secondary reformer yang akan mereaksikan secara lanjut.
Nah, apa yang ada di dalam primary reformer itu sebenarnya ada beberapa cup di situ. Kalau di tadi untuk yang contoh 2B itu ada 5 row gitu ya. Nah, kalau bisa lihat ini posisinya begini, nanti ini cupnya, terus ini apinya. Jadi selang-seling itu, apinya sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Gantian selang-seling. Jadi nanti satu row itu adalah api, satu row itu cup, sebelahnya juga api lagi gitu nanti gantian selang-seling. Jadi kenapa ada api ya ini tadi karena sifatnya endotermis, jadi nanti dia menyuplai panas. Nah, yang panas yang disuplai nanti awalnya adalah panas radian dulu gitu ya. Kemudian di badan gas ini menuju ke tepi outlet, tepi luar dari cupnya itu sebagai panas konveksi, nanti dari tepi luar ke tepi dalam cup atau tebalnya itu sebagai panas konduksi, nanti setelahnya ada panas konveksi lagi. Itu yang proses transfer panas untuk bereaksi atau untuk reaksi yang ada di dalam cup ini. Nah, kalau lihat atasnya tadi, ini di atasnya ini maksudnya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ini cupnya, terus ini burnernya. Nah, kalau di dalamnya, nah dalam api ini di sini, nah ini videonya bisa jalan nggak ya? Suaranya kedengeran nggak ya? Dengar, Mas. Dengar ya, Pak ya? Suara Bapak. Jadi itu posisi atas yang tadi, kiri kanannya itu tadi cup yang warna hitam-hitam itu. Nah, satu cup itu ada 2 tipe katalis top dan katalis bottom. Jadi katalis top itu bedanya dengan bottom adalah ada potasium oksida-nya, ada K-nya gitu ya. Itu fungsinya untuk mencegah terjadinya pembentukan karbon di sini, karena kan kita ini bermainnya dengan hidrokarbon ya. Jadi kalau mereaksikan hidrokarbon, otomatis akan ada peluang terbentuknya karbon. Maksudnya apa? Karena kalau misalnya tadi ada banyak reaksi, itu pembentukan karbon itu pasti terjadi. Nah, ketika misalnya kita tidak ada potasium oksida ini, jadi nanti nanti di dalam cup ini nanti ada 2 reaksi sebenarnya yang terkait dengan karbon. Yang satu tuh reaksi carbon formation, pembentukan karbon ya. Misalnya CH4 menjadi karbon. Kemudian reaksi yang kedua, reaksi gasifikasi terhadap karbon itu. Karbon plus H2O menjadi H2 dan CO. Jadi nanti ada 2 reaksi. Jadi fungsinya potas ini nanti akan mempercepat laju gasifikasi. Sehingga yang kan ada 2 tadi ya reaksinya. Jadi sehingga karbon itu tidak sempat terbentuk. Gitu ya kira-kira. Itu fungsinya. Jadi ini biasanya tergantung dari vendor katalis, biasanya untuk porsinya yang atas itu 40%, kadang-kadang 50-50, 50 gitu ya. Mungkin bisa juga 30-70. Dan basisnya sebenarnya katalisnya nikel. Bentuknya kayak gini. Bentuknya ada berapa lubang ini, ada lupa saya. Ini yang katalis yang terbaru, bottom dan top sebenarnya mirip Pak. Jadi memang kalau pada kita loading tuh rawan tertukar karena bentuknya sama. Tapi nanti biasanya kita tandai. Nah, kemudian lanjut ke secondary reformer. Nah, ini secondary reformer itu akan mereaksikan kembali tadi yang masih 29% kan metannya ya. Nah, tapi bedanya ini sumber panasnya bukan dari fuel langsung gitu ya, tapi sumber panasnya itu dari pembakaran di ini ruang bakar sini. Jadi langsung dikontakkan antara udara, ini kan ada udara, nanti dikontakkan dengan fluida gas, singas yang sudah terbentuk tadi kan sudah ada terbentuk H2 ya, H2 terus ada CH4 sisa gitu ya. Nanti langsung dikontakkan di sini gitu. Jadi tidak ada pemisahan udara ambien yang kita tadi ambil, itu udara ambien langsung dimasukkan aja ke sini nanti.
Bisa dilihat di sini ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti yang tadi dari primary reformer langsung masuk ke sini, nanti ketemu udara plus steam. Steam itu sebenarnya itu buat pengaman coil, steam air coil-nya. Tapi jumlahnya sedikit sekali sih sebenarnya. Yang utama sebenarnya itu udara proses. Nanti ketemu di sini terbakar, temperaturnya di atas 1000 derajat Celcius. Di sini di ruang bakar ini nanti baru diambil panasnya oleh katalisis ini. Katalisis juga ada dua, top dan bottom. Nah, bedanya katalis primer dan secondary itu lebih ke crushing strength-nya karena di sini akan kontak langsung dengan api ya, dengan lidah api. Tapi tidak langsung kontak sebenarnya. Di sini di atas ini kita lapisi dengan namanya hexagonal brick atau target brick. Jadi untuk mencegah kontak langsung antara katalis yang top yang paling atas ini dengan api, lidah api. Jadi ada dua ya ininya. Ini adalah combustion zone, ini ruang bakar, ini adalah bagian reaksi. Nah, kalau bentuk aslinya begini. Ini kan tadi deketan ya, ini yang primary-nya. Terus ini nih, ini yang pipa transfer line dari primary ke secondary. Ini kan, yang dari sini ke sini ini yang masuk. Nah, udaranya dari atas gitu. Nanti keluarnya dari bawah. Kondisi operasinya seperti ini. Nah, lanjut. Kemudian karena temperaturnya bisa kita lihat ya, temperaturnya di sini kan panas ya. Kalau di sini 853, tapi kalau secara desain ini 902 derajat Celcius yang dari secondary tadi. Sehingga pabrik amonia ini nanti didesain untuk menghasilkan steam sendiri. Jadi nanti panasnya diambil untuk kemudian nanti digunakan untuk memanaskan BV, boiling feed water, sehingga nanti terbentuk steam tekanan tinggi. Jadi nanti steam tekanan 126 kilo per cm gauge ini nanti digunakan ada banyak nanti di peralatan-peralatan untuk pabrik amonia, untuk turbin, untuk pompa gitu ya, ada banyak. Maksudnya pompa, turbin kompresor, bisa juga untuk turbin pompa, bisa juga untuk reboiler. Jadi nanti bisa dilihat di heat balance, di steam balance-nya. Jadi intinya di seksi ini nanti akan terbentuk steam bertekanan tinggi. Nah, dengan temperatur yang sudah rendah, karena tadi sudah diambil ya temperaturnya, diambil untuk memproduksi steam. Nah, itu baru kita lanjutkan tadi. Kan tadi di secondary reformer tadi kan ada apa aja? Ada hidrogen, terus ada nitrogen utamanya kan itu. Tapi masih ada yang tadi sisa. Jadi keluarnya dari 103D ini masih sekitar 1,3% kalau desainnya pabrik 2B. Jadi masih ada sisa 1,2 sampai 1,6%. Kemudian itu metannya, kemudian masih ada argon gitu ya, masih ada CO, masih ada CO2. Nah, selanjutnya kita pisahkan dulu CO-nya. Caranya gimana? Nah, caranya di sini menggunakan dua vessel HTS dan LTS. HTS itu maksudnya high temperature shift converter, LTS itu yang low-nya. Jadi HTS itu vesselnya satu, ini temperaturnya sekitar 300 gitu ya. Nah, ini akan mereaksikan atau akan meremove CO dengan cara mereaksikannya dengan H2O. H2O ini sebenarnya tidak ditambahkan dari mana, tadi ditambahkan di awalnya di primary reformer. Jadi masih ada aksesnya terus sampai dengan ke HTS masih ada akses H2O, jadi tidak perlu tambah H2O lagi. CO plus H2O ini reaksinya gitu ya, nanti akan menghasilkan CO2. Jadi CO yang tadi jumlahnya 11% menjadi 3,34% outletnya. Jadi ini konversinya sekitar 70%. Nah, padahal kita ingin menghilangkan semua ya, tidak boleh ada sisa sebenarnya. 3,34% ini masih harus kita hilangkan. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita masukkan lagi ke reaktor yang temperatur rendah. Caranya yang tadi diturunin itu temperaturnya dengan melewatkan fluida itu ke HE, sehingga nanti temperaturnya bisa turun menjadi 205 derajat Celcius. Nah, di sini ada dua vessel ya, ada dua vessel sama kayak 108D tadi yang desulfurisasi. Jadi nanti yang digunakan satu vessel
Jadi ketika misalnya sudah setimbang gitu ya, nanti vessel berikutnya tidak bekerja. Jadi cuman numpang lewat. Nah, nanti di sini akan kita dapatkan 0,3% CO. Ya, udah di bawah 1. Nah, kenapa kok 2 vessel kan gitu ya? Kenapa nggak 1 vessel aja? 1 vessel aja bisa nggak sampai 0,3? Ternyata kalau dari literatur yang ada, menurut Tweak ini ya, kalau di buku Tweak itu bisa dilihat ya, ini CO-nya, ini temperaturnya. Jadi ketika misalnya di HTS, itu ketika bereaksi kan karena ini eksotermis, itu kan nanti temperaturnya akan naik ya, akan ke kanan. Nah, pada saat dia naik itu kan otomatis ini juga turun CO-nya, CO exit-nya, CO outlet-nya. Nah, pas turun dia nabrak keseimbangan, jadi udah nggak bisa lewat keseimbangan, jadi kalau mau terus lagi udah nggak bisa. Makanya perlu kita reaksikan di bed yang atau di reaktor yang lain. Caranya kita tadi ini intercooling dulu ya, diturunkan dulu temperaturnya, nah nanti baru direaksikan di vessel atau reaktor berikutnya. Nabrak lagi ya, berarti ini udah mentok di 0,3. Jadi nanti untuk next-nya nanti kita reaksikan di methanol. Kalau bentuk vesselnya begini nih, ini HTS kecil ya kelihatannya ya. HTS itu ada 2, ini atas dan bawah jadi 1. Kemudian selanjutnya udah kita dapatkan ya CO2, maksudnya nanti CO di reaction dapatnya di CO2, nah CO2 nanti kita hilangkan di CO2 removal. Nah CO2 removal tuh ini isinya absorber dan stripper. Jadi kalau udah pernah belajar unit operation, kolom distilasi, kolom absorber gitu ya, atau stripper. Nah ini yang pas gitu kalau misalnya mau belajar atau mau memahami lebih lanjut. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan CO2. Caranya gimana? Caranya dengan mengkontakkan dengan penyerap dan nanti akan terlucuti dengan cara kimiawi atau bereaksi. Ada yang kontak fisis aja gitu ya, dipanaskan terus nanti atau tanpa pemanasan nanti kontak terus nanti terserap. Tapi kalau untuk yang CO2 ini dilakukan dengan cara reaksi. Penyerap apa yang digunakan? Ada banyak sebenarnya yang bisa digunakan ya. Kalau misalnya yang saat ini digunakan di pabrik-pabrik baru, itu adalah MDA. Jadi MDA ini kan singkatannya MDA activated methyl diethanol amin. Maaf. Jadi nanti kalau rumus kimianya kayak gini. Nah, kalau pemahaman prosesnya ini sebenarnya kalau lihatnya agak ruwet, tapi sebenarnya gampang. Kalau misalnya ini gas yang nanti akan diambil CO2-nya masuknya dari bawah, terus nanti penyerapnya itu dari atas. Ada 2 penyerapnya, semilin dan lin. Jadi ini beda konsentrasi aja. Konsentrasi yang lebih pekat itu yang lin. Untuk MDA-nya sekitar 36%. Jadi nanti pertama dikontakkan dulu dengan semilin, nanti terakhir akan dikontakkan dengan lin. CO2 yang sudah terserap nanti akan diumpankan, akan dilewatkan dulu ke turbin hidrolik untuk diturunkan tekanannya, kemudian nanti dipisahkan ya, misalnya karena ada penurunan tekanan kan otomatis nanti ada perubahan fasa di sini, yang ini kan liquid ya, full liquid nanti ada perubahan fasa, nanti ada gas yang mungkin ada gas yang terikut, barangkali di sini gas yang proses tadi, nanti liquid MDA-nya nanti ke bawah, gasnya ke atas. Nah, gas yang ke atas ini nanti akan menuju ke flash gas gitu ya. Ini yang ini sebagai fuel. Kemudian liquidnya tadi nanti akan ke atas lagi ke LP flash yang lebih rendah tekanannya. Kemudian, nah disinilah nanti akan terpisah antara CO2 dan juga karena yang udah diturunkan juga tekanannya dari HP ke LP ya tekanannya. Jadi yang murni gas CO2 akan terpisah ke atas karena sifatnya gas kan. Terus kalau liquid MDA-nya akan ke bawah.
Nah, nanti liquid MDA ini nanti akan di treatment 2 gitu. Ada yang langsung diumpankan sebagai penyerap gitu, sebagai semilin, ada nanti yang sebagian diumpankan ke stripper. Kenapa diumpankan stripper? Karena nanti kita masih di MDA itu kan masih ada konsentrasi, masih ada ini MD yang terikat gitu ya, terikat. Sehingga nanti perlu dipisahkan di stripper dengan cara dipanaskan, nanti di strip sehingga nanti akan putus ikatannya tadi. Sehingga nanti ini yang ke atas itu CO2-nya akan bergabung dengan CO2 dari LP flash ini. Kemudian yang bawahnya, bottom-nya itu sebagai lin yang benar-benar lebih murni, lebih konsentrasinya lebih tinggi. Begitu ya. Kalau misalnya kita lihat skemanya, ini kalau misalnya pernah belajar falling film, bukan falling film, kalau double film layer gitu, kalau misalnya antara gas dan liquid, nanti kan ada transfer massa nih. Ini kan fasenya gas, soalnya CO2 itu nanti untuk masuk ke MDA itu kan dia akan harus melewati film ini, sehingga nanti akan ada hambatan di fase gas dan juga ada hambatan di fase liquid. Kalau belajar transfer massa kan ada ini ya, ada konstantanya. Nah, kalau misalnya tanpa aktivator memang akan berjalan lambat, jadi mungkin nanti penyerapannya akan sedikit gitu, akan terganggu, jadi masih banyak CO2 yang lolos. Tapi kalau kita tambahkan aktivator, akan bisa berlangsung cepat. Aktivatornya piperazine gitu ya, yang kita gunakan. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi operasi, karena kalau absorber itu kan sangat disukai beroperasi di tekanan yang tinggi dan juga temperatur yang rendah. Kebalikan dengan stripper, kalau stripper itu tekanannya harusnya rendah, temperaturnya yang tinggi. Nah, kalau lihat di lapangannya atau di pabrik, itu HP dan LP flash itu yang kiri nih. Ini yang HP dan LP jadi satu vessel. Yang bawahnya HP, yang atasnya LP. Kalau yang tengah ini strippernya, terus yang paling kanan ini adalah absorbernya. Absorber itu udah kayak kebalikan dari stripper ya, kelihatan ya. Kalau dibalik ini jadi stripper. Kalau di lapangannya, kalau kelihatan dari jauh, kalau maksudnya dilihat dari jauh nggak terlalu kelihatan. Tapi intinya begitu. Bentuknya kebalikan dari stripper. Oke, lanjut. Nah, karena udah kita pisahkan semua itu kan CO dan CO2. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita menuju ke metanator. Jadi metanator ini fungsinya untuk menghilangkan semua yang masih sisa tadi, CO dan CO2, direaksikan menjadi metan gitu ya. Ini agak cepat dikit lagi karena waktunya ternyata udah setengah jam nih. Kemudian nanti dari metanator kita lanjut ke pemisahan air, karena air ini nanti akan mempengaruhi konversi di reaktor amonia. Dan juga akan menjadi problem di purifier, karena purifier akan beroperasi di temperatur minus derajat Celcius, minus 170 derajat Celcius. Nah, ini dryernya, ini kita pakai zeolite gitu ya, 13X. Jadi nanti yang akan di remove atau dihilangkan tuh selain H2O nanti ada CO2 juga dan amonia, barangkali ada amonia. Nah, di mana amonia terbentuk? Di mana kira-kira? Nah, nanti aja ya. Amonia bisa juga terbentuk di HTS. Karena HTS itu basis katalisnya sama kayak di amonia converter, sama-sama Fe. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau dryer di mana-mana sama, operasionalnya ada dua dan akan gantian, satu servis, satunya yang regen. Jadi nanti bisa gantian. Ini stepnya atau sequence-nya ada drying 24 jam, ada depres ini menurunkan tekanan, kemudian heating ini untuk regen ya, terus nanti ada cooling down-nya, terus ada repress selama 2 jam, maksudnya menyesuaikan tekanan lagi, kemudian standby. Jadi intinya
nanti akan gantian ketika misalnya sudah servis, nanti akan ditukar dengan sebelah. Kemudian ini yang utamanya purifier ini ya, purifier ini adalah core-nya KBR teknologi yang sekarang. Nah KBR yang purifier itu kalau biasanya familiar dengan cold box ya, cold box kayak kotak gitu dia. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan semua CH4 gitu ya, 60% argon dan juga kelebihan nitrogen. Sehingga nanti kita dapatkan H per N-nya itu 3:1 dan argonnya sekitar 0,3%. Nah, caranya gimana? Ini kan kita sama-sama tahu ya, atau mungkin ada yang belum tahu. Antara hidrogen dan nitrogen itu boiling point-nya berapa? Kalau hidrogen itu kan boiling point-nya kalau nggak salah minus 252 derajat Celcius. Sedangkan kalau nitrogen itu dan argon ya mirip kalau nggak salah. Oh ya, nitrogen itu sekitar minus 195, kalau argon minus 185. Jadi artinya kita perlu atau cukup mendinginkan sampai minus 190 sehingga nanti nitrogennya akan terpisah dari hidrogen gitu. Yang terpisah nggak cuma nitrogen yang berlebih ya, tapi juga CH4 dan juga argon. Jadi ini sebenarnya tuh prinsipnya lebih ke pemisahan antara liquid dan gas. Ketika kita dinginkan gas itu sampai di suhu tertentu, nanti akan terpisah menjadi dua fasa gas dan liquid. Nah, kemudian dan yang dominan fasa gas itu adalah hidrogen karena temperatur boiling point-nya belum tercapai. Jadi intinya nanti gas yang dari dryer tadi nanti akan dilewatkan ke He132C, nanti di sini nanti akan dilewatkan ke expander untuk diturunkan tekanannya gitu ya, supaya nanti di sini akan ada penurunan temperatur juga. Jadi nanti di gas yang mau masuk ini nanti didinginkan oleh fluida yang sudah dingin, jadi nanti akan bertukar di sini di 132, terus diturunkan tekanan sehingga dia akan lebih rendah lagi minus, kemudian nanti menuju ke sini ke 137D ini udah minus 170. Namun tidak cukup minus 172 atau 173 derajat Celcius, tapi nanti yang bagian bawah, jadi bagian bawah ini liquid, jadi setiap kali ada yang bawah bottom itu biasanya itu liquid dan tetap ada gas ya, kalau gas kan akan masuk ke atas. Nah liquid nanti akan dilewatkan ke kontrol valve dan ini akan juga terjadi penurunan tekanan dan diikuti penurunan temperatur, jadi di sini temperaturnya minus 182. Nah yang atas ini adalah H2 dan N2. Nah ini kan minus 82 ya, minus 182 nanti digunakan untuk mendinginkan gas yang mau masuk. Nah, yang bagian bawah ini yang tadi yang tidak kita inginkan, yang aneh. Ada metan, ada argon, dan juga kelebihan nitrogen. Nanti kita kirim sebagai fuel juga. Atau digunakan juga sebagai untuk gas regen di dryer. Itu ya, purifier. Kemudian setelah H2 dan N2 kita dapatkan, kita umpankan ke reaktor amonia ini horizontal. Ini ada 3 bed gitu ya. Nih 1, 2, 3. Ada kalau di sini posisinya tuh ada bed 1, 2, 3A dan 3B. Kalau bed 3-nya dibagi 2. Kondisi operasinya tekanannya 154, makanya perlu dikompresi dengan kompresor. Kemudian untuk katalisnya untuk 4 bed ini ada 2 jenis, sama-sama iron, sama-sama Fe, tapi dengan ukuran yang berbeda. Yang atas ukurannya 1,5 sampai 3 mili, sekitar 90%, yang bagian bawahnya yang lebih besar, gitu ya. Kemudian kita udah dapatkan kan amonianya ya. Ini sini sudah dapat amonia. Nanti amonia itu tidak langsung kita simpan atau kirim ke urea, tapi nanti digunakan di sistem refrigerasi
sistem refrigerasi. Sistem refrigerasi ini untuk apa? Untuk mendinginkan fluida yang perlu temperatur di bawah 0. Karena kalau untuk menurunkan fluida yang di bawah 0 itu nggak bisa kita pakai cooling water atau air pendingin biasa. Jadi kita butuhkan amonia ini. Nah, nanti sistemnya akan begini ya, misalnya ini mungkin agak susah bayanginnya, tapi mudah-mudahan masih bisa jelas. Jadi intinya nanti untuk liquid karena si amonia, karena amonia yang kita dapatkan tadi kan bentuknya liquid. Nah, liquid itu nanti akan dilewatkan, nanti di sini tuh ada banyak pipa yang menuju ke HE atau kita sebutnya chiller. Yang chiller itu kalau di sini tadi contohnya di sini chiller, di sini ini 130C ini chiller. Jadi ini menggunakan amonia sebagai pendingin. Jadi ketika dilewatkan ke sini, nanti liquid amonia nanti akan diambil panas latennya, sehingga nanti keluarnya itu udah berupa fase gas atau uap amonia. Nah, uap amonia itu nanti yang akan ditarik oleh kompresor. Nanti ditarik oleh kompresor, nanti akan, atau misalnya lihat di sini aja ya. Nanti ditarik oleh kompresor, nanti dari sini nanti akan didinginkan lagi di sini di 127C, tapi di sini tidak terlihat. Sudah didinginkan itu fungsinya untuk dikondensasikan lagi, dijadikan liquid lagi. Jadi begitu, terus nanti udah ada liquid, nanti dipakai lagi untuk pendinginan gitu, puter-puter seperti itu. Nanti ada produk yang diumpankan langsung ke tangki amonia dengan speknya seperti ini, amonia 99,5 ya, H2O-nya 0,1, ada sedikit oli, maksimum 5 ppm. Jadi ini di sini kita udah dapatkan amonia. Nah, amonia nanti kita selain dikirim ke tangki, itu dikirim ke urea. Nah, di urea ini prosesnya nggak terlalu banyak dibandingkan amonia tadi ya. Amonia kan banyak banget. Nah, kalau di urea ini kan langsung di awal sudah langsung bereaksi. Jadi yang untuk mendapatkan urea, kita tuh hanya melewati 2 reaksi saja sih sebenarnya. Jadi amonia yang kita dapatkan tadi ditambah CO2 juga kita dapatkan tadi ya di pabrik amonia. Nanti bereaksi menjadi amonium karbamat, ini CH4 CO2 CH2. Kemudian ini reaksinya sangat eksotermis. Kemudian bereaksi lanjutan menjadi urea, menghasilkan H2O. Jadi di sini, setelah area sintesis ini, nanti ini sudah kita dapatkan urea, tapi konsentrasinya masih rendah. Karena di sini nanti selain urea, nanti masih ada karbamat yang tidak bereaksi, kemudian masih ada ekses amonia, masih ada H2O, dan juga ada biuret di sini. Biuret itu terbentuk di kondisi-kondisi tertentu, tapi paling mudah terbentuk biuret itu ketika temperaturnya tinggi di atas 110 derajat Celcius, terus tekanan parsial amonia rendah atau konsentrasi amonia yang rendah, dan tekanan yang rendah gitu. Nah, nanti dari sini akan dilakukan pemurnian. Tadi kan kita butuhnya urea ya. Jadi yang tidak kita inginkan misalnya NH3, H2O, dan juga CO2 nanti dipisahkan di purifikasi ini. CO2 itu sebenarnya tuh mewakili karbamat. Karena kalau di material balance-nya urea itu tidak kita jumpai nanti karbamat. Kita hanya menjumpai CO2. Tapi kalau ketika fasenya liquid itu sebagai karbamat. Makanya nanti di purifikasi nanti akan dipisahkan karbamat dan amonia. Kemudian untuk yang konsentrasi nanti akan dipisahkan sebagian besar H2O-nya. Nanti yang di recovery ini nanti akan mengembalikan NH3 dan CO2, dikembalikan lagi ke sintesis untuk direaksikan. Kemudian airnya nanti di treatment sehingga kita dapatkan air bersih. Kira-kira gitu ya. Nanti ureanya kita perilkan.
Jadi tadi yang awalnya fasenya liquid, kemudian kita pekatkan sampai airnya benar-benar hilang, kemudian nanti kita spraykan di preheating tower, sehingga nanti dengan mengkontakkan dengan udara, nanti kita dapatkan butiran urea yang fasenya solid. Nah, gimana alatnya ya, masing-masing alat. Nah, alatnya yang ada di urea, nggak sebanyak di amonia tadi. Jadi kalau urea, kalau yang sintesis, ini ada 3 alat utamanya. Jadi untuk urea ini lisensinya kita menggunakan TEC, Toyo Engineering Corporation, itu dari Jepang. Yang kita gunakan adalah ASES 21, jadi teknologi yang terbaru dari TEC. Ini ada banyak keunggulan, ya utamanya itu sebenarnya bisa dilihat ya, kita nggak perlu lagi bikin pabrik yang tinggi. Kalau yang ASES yang ada di pabrik 1B atau di pabrik PKG, Petrokimia Gresik, ini masih seperti ini, jadi elevasinya masih tinggi, scrubbernya bisa sampai 60 meter ya, kalau ini nggak perlu. Ini salah satu keunggulan dari ASES 21. Nah, kita mulai dari raw material feed. Jadi kan kita tadi butuhnya ada 2 ya bahan bakunya. Bahan baku amonia dan juga bahan baku CO2. Nah, bahan baku amonia nanti akan dipompakan karena fasenya liquid. Nanti dipompakan 2 kali dari tekanan 18 ke 25. Kemudian nanti ini pakai sentrifugal. Kemudian dari 24 ke 200 itu pakai reciprocating pump. Karena di sini kan kita butuh tekanannya yang tinggi ya, sama kayak amonia converter tadi. Selain itu nanti di CO2 compressor section ini juga sama, kita butuhnya si tekanan yang tinggi. Di sini kompresor cuma 1, tapi ada beberapa stage ya. Jadi dinaikkan secara bertahap dari 0,72 menjadi 160. Kenapa ini nanti kok 200? Ini nanti tekanan ini digunakan untuk ejector, nanti ada ejector. Sebenarnya tekanan yang dibutuhkan itu kan 155. Jadi 160 sebenarnya cukup. Oh ya, di sini juga ada katalis dihidrogen kolom. Jadi ini basisnya palladium. Base-nya palladium. Ini untuk mengambil hidrogen yang masih terikut. Jadi CO2 yang terbentuk tadi, yang dari pabrik amonia, itu ada sebagian kecil hidrogen. Jadi ketika ada problem di pabrik amonia, kita misalnya ada heat exchanger yang bocor 105C, itu biasanya hidrogennya itu banyak yang terikut ke gas CO2. Jadi ketika misalnya masuk ke pabrik urea, nanti akan terbentuk inert yang banyak atau gas yang banyak, padahal kan sebenarnya itu tidak dibutuhkan, dan itu akan mengakibatkan eksplosif di area urea, dan itu sangat bahaya. Nah, makanya di pabrik 2B dipasang ini untuk menghilangkan atau remove hidrogen gitu. Kemudian lanjut ke ini, bisa ada waktu ya. Sedikit lagi nih. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sintesis loop. Nah, yang sintesis loop ini alatnya ada 3. Yang utamanya itu nanti reaktor, ini alat utama semua sih sebenarnya ya. Jadi mulai dari mana nih? Mulai dari sini. Jadi amonia tadi yang kita pompakan nanti akan masuknya lewat sini. CO2 yang mana? CO2 yang ini. CO2 yang ini nanti masuknya CO2 akan terbagi menjadi 2. Ada yang langsung ke reaktor, ada yang diumpankan ke stripper. Nah, stripper ini fungsinya untuk menstrip amonia yang ada di keluaran dari reaktor. Jadi kita mulai dari sini aja dulu ya. Kita mulai dari CO2 ini. CO2 ini nanti akan ke stripper. Nah, ini tadi udah jelaskan. Nanti untuk yang berikutnya, yang amonia, kalau misalnya kita lihat ya, amonia itu nanti akan masuk ke reaktor, itu nanti sebagai media sebagai motif fluid. Jadi nanti dia akan ngambil atau menarik ini fluida yang dari PSCC nanti supaya supaya masuk ke reaktor. Nah,
biar mudah ini agak kalau misalnya tadi belum terbayang, jadi kita lanjutkan dari stripper aja ya. Jadi stripper ini kan sebetulnya akan men-strip amonia yang dari keluaran reaktor, karena reaktor ini tadi yang reaksinya ada 2 tadi ya. Jadi ketika amonia dan juga CO2 bertemu nanti akan ada terbentuk urea dan juga H2O. Jadi jadi di keluaran sini ini, di keluaran reaktor nanti ada urea yang sudah terbentuk, kemudian nanti ada karbamat, amonium karbamat yang masih sisa, kemudian ekses amonia, kemudian ada H2O. Nah, nanti itu akan mengalir ke stripper. Nanti karbamat akan didekomposisikan di sini karena karbamat itu kalau didekomposisikan akan kebalikannya ya. Tadi kalau reaksi eksotermis, kalau didekomposisi atau diubah lagi jadi CO2 dan amonia itu nanti akan membutuhkan panas. Makanya nanti di sini ada suplai panas atau suplai steam. Jadi nanti karbamat yang masih sisa nanti akan di-strip lagi, akan didekomposisi ya, dekomposisi nanti diumpatkan ke VSCC. Kemudian nanti ada juga amonia yang ekses nanti akan di-strip. Jadi CO2 ini fungsinya sebagai stripping agent, akan men-strip ke atas. Jadi ke atas ini nanti ada 2 ya, hasil dekomposisi karbamat dan juga amonia sisa. Nah, semuanya akan menuju ke VSCC. Nah, di VSCC ini nanti akan terjadi ada 2 reaksi pembentukan karbamat dan juga reaksi terbentuknya urea. Jadi urea nanti terbentuk di 2 tempat, ada di reaktor, ada di VSCC. Tekanan operasionalnya untuk 3 alat ini 155. Nah, ini masing-masing ya, konversinya kalau reaktor itu 63%, kalau di VSCC 48%. N per C ini maksudnya nitrogen per karbon. Jadi N per C itu adalah amonia per CO2 ya, mol per mol. Kalau di VSCC 3,0, kalau di reaktorin 3,7. Nah, untuk detailnya seperti ini. Jadi reaktor yang ada ini gambar di pabriknya. Jadi ini ada 5 bevel. Karena reaksinya itu membutuhkan residence times yang cukup atau sekitar 20 menit ya residence time-nya. Jadi dibutuhkan baffle untuk mempertahankan residence time tadi. Jadi di sini tadi tidak ada apa-apa, isinya cuma baffle aja. Jadi supaya dapat reaksinya, dapat reaksi terbentuknya urea, tadi kita butuhkan baffle sehingga nanti keluarnya sini sudah dapat urea yang konversinya sekitar 60% gitu. Jadi yang masuk di sini tadi nggak cuma CO2 dan juga amonia ya. Di sini karena ada karbamat tadi. Karbamat itu yang dari VSCC. Nanti ini kan gabung dengan amonia yang dari pompa. Oke, mungkin karena ini ya, karena kayaknya ruwet banget ininya. Yang lebih ruwet lagi ini di sini. Nanti di VSCC. Jadi intinya gini, intinya di sini di sintesis ini kita akan dapatkan urea yang masih rendah konsentrasinya, masih ada karbamat dan juga masih ada amonia dan H2O. Nah, untuk peralatan di sintesis tadi selain reaktor ini ada stripper. Stripper ini di sini ada beberapa cup ya, ada banyak cup. Nah, yang posisi di sini tuh adalah tangential hole-nya yang di tengah ini. Jadi nanti yang dari reaktor itu fasenya masih liquid gitu ya. Nanti akan masuk ke swirl namanya. Ke swirl sini nanti membentuk lapisan tipis film karena bentuk lubangnya tuh miring, bukan lurus aja ya, kayak tangensial sehingga nanti terbentuk aliran yang tipis di pinggir cup sehingga nanti akan kontak dengan panas yang tadi yang ada steam yang dari sini ya, steam in ini. Jadi nanti akan liquid ini nanti ada yang terdekomposisi, nanti ada yang berubah jadi gas karena yang ini liquidnya adalah karbamat. Yang karbohidrat nanti akan terdekomposisi, dia gasnya akan ke atas gitu ya.
Kemudian nanti liquidnya yang urea, kemudian H2O nanti akan turun ke bawah. Kemudian nanti yang gas ini nanti akan menuju ke VSCC. Nah, ini VSCC-nya. Jadi VSCC yang dari dari gas dari stripper itu nanti akan masuk lewat bawah. Nah, di sini kita lihat ya, VSCC itu sebenarnya tuh ada dua bagian. Bagian scrubbing yang atas, ada yang bagian kondensasi dan reaksi yang bagian bawah. Jadi kalau ngelihatnya gimana ya mulainya? Nah, mulainya itu dari sini. Mulainya dari stripper ini, yang dari stripper nanti akan masuk menuju ke tube bundle bagian bawah. Ini tube bundle itu yang ini nih, Pak, kalau misalnya mau lihat yang lebih jelas. Jadi nanti strippernya akan ini VSCC itu sebenarnya tuh ibaratnya kayak reaktor bubble, karena amonia dan CO2 gas yang masuk dari stripper nanti akan membentuk gelembung-gelembung gitu. Tapi gelembung-gelembungnya nanti akan ada di tengah saja. Nah, karena isinya apa tadi? Isinya amonia dan CO2 dalam fase gas. Nanti di sini akan bereaksi membentuk karbamat, kan ini udah cukup nih untuk membentuk karbamat ya. Karena nanti dia akan kontak dengan larutan karbamat yang dari atas. Jadi yang dari atas ini larutan karbamat yang dari recovery nanti akan masuk ke sini, masuk ke bagian VSCC atas, nanti akan ada stripping di sini, apa scrubbing ya. Akan ada penyerapan gas yang mau ke atas itu akan diserap oleh karbamat ini, akan masuk lewat pinggir-pinggir ya, pinggir-pinggir di sini, nanti keluarnya di sini. Nanti kontaknya akan di kompartemen bawah. Jadi setiap ada yang bundar-bundar ini adalah baffle-nya. Jadi intinya gas ini nanti kontak dengan liquid, nanti akan membentuk karbamat, menghasilkan panas yang akan diambil oleh BFW gitu. Jadi nanti karbamat yang terbentuk nanti diumpankan temu yang tadi di ejektor. Kemudian yang gasnya nanti keluar menuju ke purifikasi dan recovery. Begitu ya. Memang agak susah ngelihatnya kalau nggak lihat dari VFD utuh, coba kira-kira fungsi alatnya begitu. Kalau next-nya, jadi intinya setelah kita dapatkan tadi urea yang lebih pekat karena karbamatnya sudah kita dekomposisi, nanti kita lakukan purifikasi lebih lanjut, kita hilangkan karbamatnya dan juga amonianya di seksi purifikasi. Ada dua alat, PD dan LPD, dan juga ada flash separator. Ini hanya pemisah saja di tekanan vakum, tapi utamanya di HPD LPD. Jadi di sini nanti ada pemisahan karbamat lagi dan juga amonia. Ini vessel yang dilengkapi oleh sama seperti yang stripper. Di sini ada cooling film tube juga. Nanti disinilah terjadi pemisahan karbamat. Di sini juga terjadi pemisahan karbamat di LPD. Kalau bentuknya nih mungkin tidak terlalu jelas, tapi ini sebelahan antara HPD LPD terus juga FA202. Jadi ini yang patut kita concern itu adalah terbentuknya biuret dan juga hidrolisa urea, karena urea yang sudah terbentuk itu bisa juga berubah kembali menjadi CO2 dan juga amonia. Itu karena yang pertama waktu tinggalnya yang terlalu lama, kemudian juga tekanannya yang juga terlalu tinggi. Kemudian setelah kita pisahkan CH NH3 dan juga karbamat, nanti terakhir kita pisahkan H2O ya. H2O-nya ini kita menggunakan evaporator 2 kali, 2 stage. Jadi nanti kita panaskan dan juga kita turunkan temperatur tekanannya di tekanan vakum. Jadi nanti kan kita tahu kalau air itu akan mendidih atau berubah fase jadi gas, itu berubah fase jadi uap di tekanan 1 atm itu kan 100 derajat ya. Jadi ketika misalnya tekanannya lebih rendah, itu sudah bisa kita pastikan
temperaturnya itu kan dengan temperatur 132 derajat ini sudah terpisah, sudah menguap gitu. Jadi nanti kita dapatkan urea solution-nya 99,75%, dari awalnya 70% ya, nanti kita dapatkan 99,75. Nah ini udah siap untuk kita umpankan ke Preling Tower. Nah ini Preling Tower nanti fungsinya adalah membuat butiran urea. Jadi caranya gimana? Caranya mengkontakkan antara liquid atau molten urea yang tadi fasenya liquid dengan udara dari bawah. Jadi di Preling Tower ini nanti ada tiga fase, ada 3 step pembentukan urea butiran gitu ya. Yang pertama tadi karena temperaturnya nanti kan di urea liquid itu sedikit di atas melting point-nya. Melting point urea itu sekitar 132 derajat Celcius. Jadi biasanya temperaturnya 135 plus 137. Jadi di sepanjang Preling Tower ini Preling Tower-nya ya. Jadi nanti akan berkontak dengan udara dari bawah. Jadi yang pertama akan terjadi perubahan temperaturnya turun dari 137 menuju pas di melting point-nya, itu fasenya masih liquid. Itu fase pertama. Terus fase kedua, di temperatur melting point di 132, temperaturnya tetap 132, tapi yang berubah adalah fasenya. Jadi fasenya dari mula-mulanya liquid berubah menjadi solid. Nah, itu membutuhkan tinggi atau panjang yang lebih banyak ya ketimbang yang fase yang pertama tadi. Karena panas yang dilepaskan itu ke udara itu adalah panas laten. Nah, kemudian yang fase terakhir dari 132 derajat Celcius menuju ke temperatur 50 derajat, itu fasenya sudah berubah jadi padat tadi kan, sudah solid semua, sudah tersolidifikasi sempurna, tapi temperaturnya yang masih tinggi. Nah, itu yang fase terakhir. Makanya nanti di bawah ini sudah kita dapatkan butiran atau solid urea dan temperaturnya sudah rendah. Nah, kalau lihat ini bawahnya Preling Tower ya. Kalau misalnya bawahnya sini, kita masuk lewat sini, ini bawahnya. Nah, ini butiran ureanya. Nah, yang sebelah kanan ini pas persis di bawah. Jadi ini kelihatan ya kayak hujan-hujan ya. Ini urea yang jatuh dari atas. Nanti akan jatuh ke sini. Nanti ada scrubbernya. Scrubbernya akan menyapu urea yang udah jatuh di sini. Nanti akan turun ke bawah dan turunnya tadi yang ke sebelah kiri. Gitu ya. Nah, udaranya dari mana? Udaranya itu masuknya dari bawah. Nanti di sini ada jendelanya. Nanti yang menarik udara itu yang ada posisi di atas, ada ID fan-nya di atas. Oke, kita udah dapatkan urea. Nanti untuk yang selanjutnya ini adalah recovery. Jadi tadi yang sama kayak yang disampaikan sebelumnya ya. Jadi antara amonia, CO2 nanti yang sudah kita pisahkan nanti kita kembalikan lagi ke reaktor atau ke sintesa. Ini PCT. PCT tadi fungsinya untuk memisahkan apabila ada amonia dan CO2 yang terikut, yang dari konsentrator tadi kan kita memisahkan H2O aja ya, tapi masih ada amonia dan CO2 terikut. Tapi di sini untuk memastikan betul-betul tidak ada amonia, CO2 ataupun urea yang terikut, nah di sini unit pemisahannya. Jadi nanti kita dapatkan betul-betul air yang bersih. Nanti bisa kita gunakan. Nah itu sekilas ya untuk amonia dan urea. Memang mudah-mudahan bisa tergambarkan walaupun mungkin nggak terlalu detail, tapi mudah-mudahan bisa menggambarkan proses dari kita dapatkan gas tadi, kita punya gas sehingga kita dapatkan amonia dan nanti kita dapatkan butiran urea. Nah, proses teknologi atau lisensi teknologi untuk pabrik amonia dan urea itu beda-beda ya, atau ada banyak macamnya.
Jadi kalau yang ada di Indonesia dan di dunia ya sebenarnya nih. Jadi ini ada 4, kalau yang Pusri pakai atau yang umumnya PI Group pakai itu adalah KBR. Selain KBR juga ada Topsu, ada Casale, ada Uhde. Nah ini masing-masing itu punya keunggulan gitu ya, dan juga ada ciri khas sendiri-sendiri. Untuk yang urea juga ada beberapa lisensor, ada dari TEC, Toyo, ada yang Stani Carbon, Snam Progeti, tapi untuk Pusri kita semua pakai teknologi dari TEC. TEC ini pun juga ada beberapa teknologi ya, dari mulai yang lama sampai dengan terbaru. Demikian juga kayak KBR, juga ada yang terbaru tadi KBR Purifier, ada juga KBR Purifier plus Crash, ada juga KBR yang terbaru itu gas turbin yang dipakai di India yang bisa menghasilkan energi yang rendah sampai 28 MMBTU per ton. Jadi itu sebagai contoh atau gambaran, tapi untuk bedanya sebenarnya ini saya rangkum dikit ya. Beda antara KBR, Topsud, Casale, ini ada banyak poin-poinnya. Sebenarnya ada juga poin-poin terkait energi, tapi mungkin nanti di sesi terpisah saja karena memang itu datanya cukup banyak ya. Nanti kita sampaikan mungkin kalau ada sesi berikutnya ya nanti. Tapi intinya kalau untuk beda antara KBR, Topsu dan Casalida Uhde itu bisa dilihat di sini ya. Utamanya itu biasanya dari primary reformer dan juga ammonia converter. Jadi kalau KBR ini bisa kita lihat nih axial flow. Kalau misalnya Haldor Topsu ini, kalau tadi KBR kan bisa dilihatnya apinya tuh dari atas, top firing. Tapi kalau yang Topsu biasanya side firing gitu. Dan kondisi operasinya juga beda-beda, sistem karbonnya beda gitu ya. Karena memang mereka ngedesainnya punya keunikan masing-masing. Kemudian demikian juga ammonia converter, ada yang tadi kalau KBR kan ada 4 bed, tapi tadi penamaannya 1, 2, 3A, 3B. Tapi ada juga yang 2 reaktor gitu ya, kayak di Topsu itu ada juga yang punya 2 reaktor, 2 ammonia converter, kemudian tekanan dan juga temperaturnya atau kondisi operasinya beda-beda. Masing-masing punya ciri khas gitu ya. Itu untuk yang amonia. Kemudian kalau untuk urea, yang paling utama sebenarnya di sintesis ya, sintesisnya. Dan juga kadang-kadang ada yang pembedanya di area recovery dan juga purifikasi biasanya, tapi yang memiliki perbedaan signifikan itu di unit sintesis tadi yang ada reaktor dan juga stripper. Jadi terkait dengan kondisi operasi dan juga dimensi peralatan. Jadi barangkali kira-kira untuk beda masing-masing lisensi seperti itu ya. Nanti kalau bisa ada yang ingin tanyakan lebih lanjut silakan. Mungkin itu dulu penyampaian untuk kuliah kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Tapi kalau belum silakan, mungkin masih ada sesi pertanyaan. Demikian Pak Mustafa dan juga Samsi, saya akhiri ya itunya pemaparannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, mungkin terima kasih kepada Pak Feren Valevis atas materinya yang sangat luar biasa. Mungkin kepada teman-teman dari peserta kuliah tamu dapat memberikan pertanyaannya sebanyak maksimal 3. Kepada peserta dipersilakan. Ya, baik. Silakan kepada peserta ditanyakan. Yang akan bertanya, sebutkan nama dan NIM ya, bagi yang mahasiswa yang ambil mata kuliah teknologi pupuk, ataupun yang tidak ambil juga tidak apa-apa. Itu punya nilai tambah ya. Siapapun yang bertanya itu sebutkan nama dan nomor induk mahasiswanya. Ya, silakan.
Ya, silakan kalau ada pertanyaan di luarnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Betul Pak, di luar dari ini juga nggak apa-apa. Ini namanya kan dari dunia industri ini. Silakan aja kesempatan diskusi ini. Jarang apa namanya momen seperti ini. Iya, ya, jadi nggak perlu takut salah tanya gitu. Nah itu, ada yang resen, silakan. Oke, izin masuk Pak. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rivaldo Vanogari Pak. Jadi kebetulan tadi kan ada CO2 removal ya Pak ya. Sedangkan saya itu penelitiannya tentang CO2 removal. Nah, untuk di pupuk ini CO2 removal yang dipakai itu apa, dan terus lajunya itu memang karena besar atau bagaimana ya Pak? Karena saya itu penelitian saya soalnya tentang CO2 removal dan asid gasnya itu yang banyak tingginya di CO2 Pak. Jadi itu yang saya bertanya Pak. Baik, langsung jawab atau ini ditampung dulu? Mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak. Oh iya, ya, oke. Jadi pertanyaan terkait CO2 removal ya. Jadi CO2 removal itu yang sebenarnya tergantung desain ya. Kalau misalnya ini kan ada proses penyerapannya sebenarnya utamanya itu di absorber ya, di yang ini, yang vessel yang paling kanan. Jadi kalau yang kita pakai MDA ini kan kita gunakan dari BASF penyerapnya, memang patennya dari BASF. Kalau untuk misalnya opsinya ada banyak sebenarnya, nggak mesti dari penyerapnya itu nggak mesti MDA, bisa juga K2CO3 ya, potasium karbonat seperti yang ada di pabrik lama, potasium karbonat, tapi potasium karbonat ini lebih korosif, makanya saat ini jarang dipakai karena memang kalau korosif ini kan akan mengganggu ini ya, sistem CO2 removal ketika misalnya beroperasi, lebih mudah bocor di heat exchanger atau di part-part yang lain. Nah itu yang saat ini dihindari. Cuma kalau tadi pertanyaan terkait ini ya, performance-nya ya. Ya Pak, mengenai solvent yang dipilih gitu Pak. Kalau di sini MDA ya Pak ya. Iya, MDA. Iya, kalau sebenarnya nih kalau biasanya yang pemilihan penyerap ini kan udah apa namanya, di endorse atau reference dari lisensor tadi. Biasanya kalau misalnya lisensor KBR itu kan dia pakainya saat ini itu pakai MDA. Alasannya ada banyak sebenarnya keuntungan MDA. Ya, salah satunya tadi tidak korosif, kemudian laju sirkulasinya lebih rendah, kemudian juga konsentrasinya juga nggak terlalu tinggi. Jadi intinya biasanya pemilihan penyerap itu dari poin-poin itu. Kalau misalnya dan juga efektivitas dari ini ya, dari penyerap. Jadi maksudnya berapa jumlah flow yang dibutuhkan terhadap rasio jumlah flow yang digunakan, maksudnya flow penyerap yang digunakan terhadap CO2 yang terserap gitu. Semakin banyak flow atau semakin sedikit flow tapi CO2-nya semakin banyak, itu kan berarti itu paling baik penyerapnya. Jadi kalau kita bandingkan antara benfil potasium dan potasium karbonat dengan MDA, memang kalau dilihat itu kan flow penyerapnya tuh lebih sedikit ketika kita gunakan MDA. Karena sekali lagi kalau misalnya flow-nya sedikit itu kan nanti otomatis pemakaian energinya akan lebih sedikit. Karena nanti untuk strippingnya, tadi kan kita butuhkan steam. Nah nanti karena flow-nya sedikit, otomatis kebutuhan pemanasnya tuh lebih sedikit. Dan penggeraknya, pompanya juga akan lebih ringan gitu.
Itu kalau ini ya secara komersil atau secara prakteknya di pabrik. Tapi memang untuk kalau secara eksperimen memang ada banyak ya opsi-opsi ya. Tapi kan opsi misalnya saya nggak tahu kalau saat ini ada apa penyerap selain 2 ini. Tapi kalau misalnya ada dikembangkan yang lain itu nanti akan di feasibility study dulu kira-kira nanti kalau secara komersil apakah bisa gitu ya. Maksudnya diimplementasikan secara scale up, diperbesar apakah masih mumpuni dan bagaimana availability-nya, ketersediaan di pasaran, ada nggak yang jual gitu. Nah, karena ini kan akan ada kebutuhan untuk make up intinya ada konsumsi bulanan juga tahun. Jadi intinya bukan 1 kali pakai dan itu digunakan seterusnya, enggak. Nanti ada kebutuhan bulanan untuk make up di CO2 removal unit gitu. Jadi intinya kalau ditanya mana yang paling bagus ya saat ini yang digunakan di industri-industri itu udah yang paling proven ya gitu kira-kira. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lanjutan silakan. Oh iya Pak, boleh masuk lagi nggak, izin lagi Ya, nanya. silakan. Kan tadi ada bahas-bahas tentang sumur ya Pak, ada 4 sumur yang dipakai dari pupuk Sriwijaya ini ya Pak ya. Iya, iya. Nah, apa kan itu nanti diambil metannya gitu ya Pak, terus di removal acid gasnya itu kira-kira ada kandungan H2S-nya nggak Pak dari, maksudnya di semua sumur itu gitu Pak, dalam lapangan. Karena kan yang saya tahu itu H2S sangat bahaya banget gitu Pak. Iya, kalau jadi contoh ya kayak yang di sini. Kalau di sini ada pemisahan sulfur. Jadi tapi sulfurnya pakai ini acid gas removal unit ya. Jadi contohnya tapi ini bukan di Palembang bukan di Sumatera sih. Ini contoh yang di EP yang di Jawa. Tapi kalau yang di area sini itu lebih banyak pakai desulfurizer ya, pakai adsorben. Kalau jumlah sulfurnya berapa memang kalau info lisan memang sekitar 10 gitu ya. Jadi mereka menjual itu menjualnya ke customer itu memang lebih rendah. Maksudnya gini, dia untuk meningkatkan value dari gas itu mereka treatment dulu ini gitu kan, biar harga jualnya agak lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ada beberapa sumur yang memang sulfurnya tinggi, tapi kalau di Sumatera tuh relatif sama, nggak terlalu tinggi. Tingginya itu ya batas masih puluhan gitu, nggak sampai ratusan. Tapi justru yang membedakan tuh justru CO2-nya. CO2-nya kalau yang dari ConocoPhillips itu CO2-nya agak tinggi. Makanya di unit mereka sebelum dikirim ke customer itu nanti ada CO2 removal-nya sendiri mereka itu. Di kopi di ConocoPhillips yang di Gresik Line tadi. Begitu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, itu ada yang bertanya lagi ya, silakan. Nggak apa-apa, kalau lebih dari 3 boleh Pak. Masih ada, yang penting masih ada waktu. Mumpung ya waktunya. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya, nama saya Juro Dufan Saragi. Hmm. Ini kan Pak, sebenarnya saya mau nanya tentang amonia sih Pak. Iya. Boleh ya Pak? Iya, ya nggak apa-apa. Kita tuh dari dulu Pak belajar pembuatan amonia ini kan nama prosesnya adalah Haber-Bosch proses gitu kan. Dari SMA sampai sekarang. Cuman
dulu tuh pernah belajar kayak mulai dari asas Lear yang gitu-gitu, semua bagaimana biar produksi NH3-nya banyak gitu-gitu kan Pak. Saya pengen tahu Pak, kalau di Pusri kalau boleh tahu ya, itu pengendalian proses di reaktornya gimana Pak? Oh iya, pengendali proses ya, kontrol sistemnya ya. Iya di reaktornya itu gimana? Oh iya iya. Di reaktor ininya, di reaktor amonianya. Yang ditanya sistem kontrolnya atau pengendalian kondisi operasi. Maksudnya gini, kalau sistem kontrol atau pengendalian instrumentasi kan beda ya dengan pengendalian proses. Maksudnya pengendalian parameter-parameter apa namanya KPI-nya ya. Kalau kita lihat yang di ammonia converter tadi, mungkin terkait dengan konversi ya tadi ya, pertanyaannya ya. Jadi kalau Iya Pak. ya, jadi kalau nanti kalau misalnya kurang nggak apa-apa tanya. Jadi intinya mungkin lihat gambar ini aja ya. Nah, jadi ini ammonia converter tuh yang ini. Nah, ini ya, ammonia converter tuh yang ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang paling dia nggak banyak ya. Paling kita bisa mengendalikan HIC 1044 sama HIC 1025. Jadi ini kan inletnya tuh dari sini ya, atau dari sini. Ini outletnya. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan amonia yang lebih banyak, itu kalau secara keseimbangan kan reaksinya tuh harus digeser ke kanan kan gitu ya. Caranya gimana? Caranya dengan kita mengurangi produk atau menambah reaktan gitu, menambah H2 atau N2. Nah, tadi kita sudah sampaikan kalau untuk umpannya ini kan sudah kita atur di purifier sehingga nanti kita dapatkan rasio yang optimal 3:1. Itu sudah kita kunci ya, udah kita lock, jadi udah kita maksimalkan gitu, optimalkan. Jadi kecuali kalau purifier bermasalah, nah itu baru jadi kendala. Itu satu terkait hal H2 dan N2. Terus yang lain adalah gas inert yang ada di sini, karena selain H2N2 kan tadi ada gas inertnya, ada CH4 dan argon. Nah, ketika ada CH4 argon dalam jumlah yang besar, nanti akan mengurangi konversi reaksi di sini, di reaktor. Jadi kita upayakan seminimum mungkin. Nah, ketika misalnya di sini nggak ada kendala purifier misalnya, tapi yang ada kendala malah di reformer. Reformer tadi yang harusnya 1,6%, ternyata dia hanya mampu mereaksikan sehingga metanya jadi 3%. Jadi di sini akan nambah kan ya. Jadi ketika purifiernya sudah maksimal, tapi ternyata metanya lebih banyak di sini yang terikut, nah otomatis akan mengurangi konversi. Itu satu lagi, ada dua ya. Nah kemudian hal-hal yang lain misalnya dari temperatur dan juga tekanan. Nah, kalau tekanan itu kita bisa upayakan dengan menaikkan tekanan dari kompresi ini dikompresi oleh kompresor syngas ini 103J. Kalau tekanannya ini 161 ya, terbaca ya 161. Jadi ketika tekanannya tinggi kan otomatis konversinya akan naik karena dia kalau reaksi keseimbangan itu berdasarkan koefisien ya. Jadi kalau Iya Pak. iya, tapi kalau tekanan itu akan dibatasi oleh kemampuan dari 103J ini dan juga dibatasi oleh ketahanan material yang dilewati oleh aliran gas. Jadi akan ada maksimum desain pressure. Bisa tinggi tapi nggak bisa tinggi-tinggi banget. Nah itu pressure. Yang ketiga. Nah yang keempat itu temperatur. Nah temperatur itu kalau ini kan reaksinya eksotermis, menghasilkan panas ya. Nah kalau reaksinya eksotermis
supaya dia bergeser ke kanan, berarti kan upaya yang perlu kita lakukan seperti apa? Menaikkan temperatur inletnya apa menurunkan temperatur inlet? Seharusnya menurunkan temperatur inlet, karena dengan menurunkan temperatur inlet akan menggeser equilibrium reaksinya atau keseimbangannya ke kanan. Nah, bagaimana cara kita turunkan? Nah, turunkannya caranya gini, kita mainkan yang HEC tadi. Jadi ini main flow-nya masuknya lewat sini, HEC 1044, nanti akan lewat anulus ke sini, baru nanti masuk ke bed 1. Nah, jadi pengaturannya dari sini, ketika misalnya temperaturnya, ini kan udah ngambil panas ya, ini kan sebenarnya dia lewat anulus ini udah ngambil panas dari sini. Jadi ketika mau temperatur lebih rendah, ini kita bisa buka C1025, nanti temperaturnya kontak dengan sini, jadi temperaturnya bisa lebih rendah. Tapi itu ada batasan minimum juga. Kalau konversi, jadi kalau kesetimbangan di keseimbangan reaksi itu kan ada temperatur start of run-nya atau temperatur desainnya. Jadi ketika temperatur desain, misalnya inlet bed 1 itu sekitar 327 nih ya, atau kalau ini sebenarnya 370. Jadi kalau misalnya temperaturnya di bawah lagi, ini nanti akan mengurangi, kalau kita lihat sebetulnya di sini kan masuk ke sini itu tidak berarti membypass semua bed, enggak, tapi dia tetap akan masuk lewat bed 1. Tapi nanti akan ada batas temperatur minimumnya ketika semakin rendah dia tidak bisa malah tidak ada titik optimum intinya. Jadi ada titik optimum temperatur batas bawah, sehingga kalau semakin rendah tuh justru temperatur reaksi konversinya tidak naik. Nah, itu kalau katalisnya baru ya. Tapi ketika katalisnya sudah mendekati masa penggantian atau end of run, justru akan terbalik ketika kita temperaturnya inlet kita turunkan, justru konversinya akan turun karena reaksi itu sudah tidak dikontrol oleh keseimbangan, tapi dikontrol oleh kinetika reaksi. Kalau kinetika reaksi kan itu akan membutuhkan temperatur yang lebih tinggi, karena kan di konstanta reaksinya kan temperaturnya membutuhkan temperatur yang lebih tinggi. Jadi kalau kita belajar TRK atau belajar yang di teknik reaksi kimia itu ya, itu kalau misalnya untuk meningkatkan laju reaksi kan kita butuh temperatur yang tinggi. Tapi itu untuk case ketika dia sudah mendekati end of run. Ada beda case ya. Jadi kalau untuk katalis baru ya kita bisa memaksimalkan dengan menurunkan temperatur. Nah itu kira-kira untuk mengoptimalkan ini reaktor amonia. Ya, mana? Silakan. Iya Pak, ada sedikit lagi Pak. Iya, ya nggak Tadi apa-apa. saya terpikir sistem automasi dalam pengendalian proses Pak. Iya, ya. Saya berpikir mungkin sebagian besar industri itu sudah menggunakan sistem automasi. Nah, kebetulan saya kan Pak beberapa bulan ini kayak belajar gitu Pak mengenai sistem otomasi kayak perangkat-perangkat seperti Arduino Uno gitu-gitu kan Pak. Ini kan adalah salah satu yang paling populer gitu Pak, Arduino. Tapi yang saya dengar itu sangat sulit banget untuk masuk ke dunia komersil gitu Pak. Tapi di Pusri sendiri apakah sistem automasi itu seperti apa gitu Pak? Saya mau tahu. Oh iya, kalau otomasi misalnya yang saat ini kita gunakan kan, kalau untuk mengoperasikan pabrik itu kita masih bukan otomasi sih, masih ini ya. Jadi sistemnya itu sudah kita kemas supaya kita meminimumkan operator di lapangan. Nah, otomasi itu maksudnya semua bisa dikendalikan dari control room gitu ya. Tapi kalau betul-betul otomasi itu tidak melibatkan human atau tidak melibatkan orang, itu sudah kita terapkan untuk pengantongan pupuk. Jadi
pengantongan pupuk yang biasanya pakai orang gitu ya, buat pegang kantongnya, terus gunting benangnya, terus dorong kantongnya, karungnya, itu kita udah pakai yang mesin automatic bagging. Jadi namanya automatic urea handling. Jadi itu kita pakai dan itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi betul-betul zero human ya. Jadi nggak zero banget ya. Maksudnya kalau misalnya ada kendala di sistem AUH-nya, nanti tetap dibantu lah, intinya disupport. Tapi tetap bisa ditinggal 100% gitu. Nah itu contoh yang ada di Pusri. Oh begitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Ranudus, silakan. Baik, Pak. Mungkin masih banyak teman-teman yang antusias untuk bertanya, namun mohon maaf sekali, Pak, karena kita memiliki keterbatasan waktu. Mungkin untuk pertanyaan yang lain dapat ditanyakan langsung, begitu ya, Pak, ke Pak Ferlin. Jika ada yang lebih ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin selanjutnya adalah sesi dokumentasi ya, Pak. Untuk kepada teman-teman mungkin boleh on cam untuk melakukan sesi dokumentasi. Mungkin kita mulai ya teman-teman dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ferlin Valevi STMN atas materi yang telah diberikan yang sangat luar biasa hari ini. Kita dapat mengetahui overview dari teknologi pupuk urea, terutama di industri pupuk di Pusri, mulai dari prosesnya hingga bahan bakunya, komposisinya, dan rangkaian prosesnya. Kami dari Institut Teknologi Sumatera Teknik Kimia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami ucapkan terima kasih, Pak. Ya baik, terima kasih Jay, terima kasih Pak Mus. Ya. Terima kasih Pak Ferlin. Kami dari Institut dari Teknik Kimia, mohon maaf ya kepada peserta mahasiswi sekalian. Demikian yang sudah ada satu pertemuan untuk kuliah umum dari PT Pusri. Kemudian Pak Ferli, kita nanti bisa komunikasi mungkin paling berkaitan sertifikat, mungkin Pak Ferli bisa kami kirim juga, kemudian berkaitan